Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bab baru, namanya Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu adalah salah satu rumus matematika yang paling terkenal di dunia, bahkan di dunia rumus Pythagoras itu. Oke, rumus Pythagoras itu atau Teorema Pythagoras itu biasa dipakai kalau kalian pengen mengukur jarak. Masih ingat gak waktu pada bab sistem koordinat kartesius itu ada mengukur jarak dua buah titik. Nah, itu pada prinsipnya dia menggunakan teorema Pythagoras. Atau kalau umpamanya kalau kalian ingin membangun suatu gedung, pengen membangun suatu jalan, nah itu biasanya teorema Pythagoras itu terpakai. Nah, sekarang kayak gimana sih teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu berlaku hanya di segitiga siku-siku. Oke. Jadi kalau kita punya segitiga, tanda tahu dia siku-siku itu dari mana? Kalau sudutnya ada yang, sudut siku-siku pada suatu segitiga itu besarnya 90 derajat ya. Jadi kalau siku-siku itu 90 derajat. Salah satu sudutnya 90 derajat. Bagaimana kita tahu dia 90 derajat? Lihat aja kalau dia tegak lurus kayak gini. Itu namanya 90 derajat. Atau ada tandanya. Kalau dia ditandakan begini, itu artinya sudut yang ini itu 90 derajat. Atau kalau ditandain kayak begini, itu juga artinya 90 derajat. Oke, jadi maupun kalau umpamanya segitiganya bentuknya nggak tegak lurus, umpamanya contoh kayak gini, inilah, umpamanya kayak gini. Kalau di sini ada tanda ini artinya sudut ini 90 derajat. Meskipun bentuknya kayak gini, kalau kita ukur nggak kelihatan sekali 90, tapi kalau dikasih tanda gini itu udah pasti 90. Atau kalau dikasih tanda gini, nah itu udah pasti 90 derajat sudutnya ya. Kemudian kalau punya segitiga siku-siku, anggap aja ini A, ini B, ini C. Di depan sudut A, ini sudut ya. Segitiga siku-siku, sudut paling panjangnya ada di depan sudut siku-sikunya. Jadi kalau kamu punya sudut siku-siku, sisi miring, ini sisi miring karena ini tegak lurus. Jadi ini sisi miringnya itu mempunyai panjang yang paling panjang di antara sisi-sisi yang lain. Jadi umpamanya kayak gini. Ini itu di depan sudut A pada dikasih nama A, garis A, depan sudut B pada dikasih nama garis B, depan sudut C pada dikasih nama garis C. Jadi sisi miringnya itu garis B di sini. Sisi miring di matematika nama lainnya hipotenusa. Oke, satu lagi kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 7, di segitiga makin besar sudutnya, maka garis yang di hadapannya itu makin panjang. Contoh, kalau di sini sudutnya berapa? Contoh kalau di sini sudutnya 60 derajat, di sini 30 derajat, ini 90 derajat kan? Oke. Pasti garis B itu lebih besar, lebih panjang dari garis C. Dan garis C itu pasti lebih panjang dari garis A. Oke. Jadi kalau dalam suatu segitiga, kamu lihat aja sudutnya. Kalau garis di depan sudut yang paling panjang, yang paling besar, itu pasti lebih panjang dibanding garis di depan sudut yang lebih kecilnya. Ini sudutnya 30 derajat, ini tuh pasti paling kecil di antara sisi-sisi segitiga yang ini. Oke, sekarang kita ke teorema Pythagoras. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku, sekali lagi, teorema Pythagoras cuma berlaku di segitiga siku-siku. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, nanti kalian belajarnya beda lagi. Itu di SMA nanti kalian akan diajari itu.
Di teorema Pitagoras, sisi paling panjang atau ini, pada ambil aja nama AC ya, AC. Kalau kita kuadratkan, itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke, sisi paling panjangnya, sisi yang di hadapan sudut 90 derajat ya. Ini siku-sikunya itu akan sama dengan kuadratnya, itu akan sama dengan penjumlahan dua kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Oke. Jadi AC kuadrat itu umpamanya ini B kuadrat, karena AC itu sama dengan B, AB itu sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat. Nah, ini bisa berubah-ubah tergantung. Kalau ini kalau dikasih nama XYY, XYZ, rumusnya itu akan berubah, nggak masalah sih. Asal kalian tahu, yang ini itu harus sisi miringnya. Ini tuh sisi miringnya atau hipotenusanya. Oke? Nah, contoh soalnya, sekarang contoh. Kalau tadi punya segitiga kayak gini. Oke? Kalau di sininya 3, di sininya 4, panjang sisi miringnya berapa? Coba kita hitung. Sisi miringnya itu yang ini ya, hipotenusa, AC kuadrat. Jadi AC kuadrat, kita tulis rumusnya dulu, sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat, panjangnya 4 4 kuadrat ditambah BC 3 kuadrat. Jadi kita bakal dapat AC kuadrat itu akan sama dengan 16 ditambah 9. AC kuadrat sama dengan 25. AC-nya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi ini tuh 5 panjangnya. Udah kan? Sekarang coba soal yang lain. Kalau umpamanya di sininya pada ganti. Kalau seandainya di sininya 10, yang ini 8. Berapa panjang AB? Oke. Hapus ya. Ingat rumusnya. AC kuadrat. Jadi sebelum mengerjakan soal kalian harus tulis rumusnya dulu. AC kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan dua sisi kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke. Sisi miringnya ini 10 kuadrat sama dengan yang dicari AB kuadrat, atau kalau enggak ini diganti nama X aja. Nah, masalah X gitu. Jadi ini AB kuadratnya berapa? X kuadrat tambah BC 8 kuadrat. Oke. Jadi 100 sama dengan X kuadrat tambah 64. 100 kurang 64 sama dengan X kuadrat. 100 kurang 64 36 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar 36 sama dengan 6. Berarti yang ininya sama dengan 6. Oke? Mudah. Teorema Pitagoras itu mudah. Tapi ingat, teorema Pitagoras cuma berlaku di segitiga siku-siku. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, kita tidak bisa menerapkan teorema Pitagoras. Sudah, sekarang bisa kalian kerjakan soal latihannya di Google Classroom. Terima kasih.